Dwi Agila Nazwa dengan NIM D1D024003 dari kelas R001. Dan saya Kaluna Diti Anira dengan NIM D1D024028 dari kelas R001. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil mind mapping kami dari minggu-minggu sebelumnya. Dimulai dari sistem bilangan real. Yang pertama, definisi dari sistem bilangan real ini adalah bilangan nyata yang digunakan dalam sehari-hari itu disebut bilangan real, sedangkan bilangan yang tidak nyata itu disebut bilangan imajiner. Nah, bilangan real ini dinotasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu notasi N, yaitu bilangan asli atau natural number, yang dimana itu contohnya ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang dimana bilangan natural ini anggotanya sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua itu ada notasi Z, yaitu notasi bilangan bulat, yang dimana anggotanya itu contohnya min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, jadi bilangan bulat ini berbeda dengan bilangan real karena mempunyai anggota dari bilangan min, 0, dan juga bilangan plus. Kemudian ada bilangan rasional, yang dimana contohnya X sama dengan A per B, yang dimana dengan syarat A, B anggota C. Kemudian ada bilangan irasional atau bilangan real, yang dimana contohnya itu adalah min 3 sama dengan min 9 per 3, terus ada juga 9 per min 3, dan juga ada 27 per min 9. Yang dimana teoremanya, teorema 1, yaitu ketunggalan identitas jika X adalah bilangan real yang memenuhi X plus A sama dengan A untuk setiap A anggota R, maka X sama dengan 0. Kemudian adalah jika Y adalah bilangan real yang memenuhi Y kali B sama dengan B untuk setiap B tidak sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisikan dengan jelas. Contohnya rombongan mahasiswa baru Prodi Kehutanan melaksanakan PPSHK 2024. Notasi dan anggota himpunan. Himpunan anggota A, B, C sampai dengan Z. Lalu anggota E bukan anggota. Banyaknya anggota himpunan. Kurawal, buka kurawal, N, buka kurung A, tutup kurung, lalu tutup kurawal. Cara menyatakan himpunan menggunakan metode tabulasi, yaitu menuliskan semua anggota dalam kurung kurawal sama dengan A, buka kurawal, 1, 2, 3, 4, tutup kurawal. Metode deskriptif menjelaskan dengan kata-kata. Dengan kalimat himpunan bilangan prima kurang dari 10, dengan notasi pembentuk himpunan A sama dengan kurawal X 1X adalah bilangan asli kurang dari 53. Menentukan banyak himpunan menggunakan rumus 2N, dengan N adalah banyak anggota himpunan. Kemudian sistem persamaan dua linear, yang dimana pengertiannya adalah kumpulan dari dua persamaan yang masing-masing memiliki dua variabel yang belum diketahui nilainya. Variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf X dan Y. Kemudian ciri-ciri SPLDV itu adalah menggunakan tanda relasi sama dengan, terus memiliki dua variabel, dan kedua variabel berpangkat 1. Metode penyelesaian itu ada 3. Yang pertama substitusi, eliminasi, dan juga grafik. Kemudian bentuk umum persamaan suku adalah AX plus BY sama dengan B. Kemudian persamaan duanya adalah PX plus AY sama dengan R. Dengan XY disebut variabel ABP, dan Q disebut koefisien, C dan R disebut konstanta. Oke. Yang dimana pengertian SPLTV ini hampir sama dengan dua linear, tapi ini 3 linear. Yang dimana 3 linear ini mengandung variabel X, Y, dan Z, sama seperti yang 2 linear, tapi 2 linear hanya X dan Y saja. Kemudian metode penyelesaiannya ini juga hampir sama seperti dua linear variabel, tetapi yang beda ini adalah metode gabungan. Jadi di sini metode penyelesaiannya itu ada 3 juga, yaitu substitusi, eliminasi, dan juga gabungan. Nah, metode gabungan ini adalah eliminasi salah satu variabel X, Y, atau Z sehingga diperoleh SPLDV.
Kemudian setelah itu langkah-langkahnya sama dengan cara SPLDV. Bentuk umumnya adalah A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Kemudian bentuk duanya itu adalah A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Terus A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Kalau ini persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel, di mana masing-masing variabelnya berperangkat satu. Jika persamaan dilukiskan dalam diagram Kartesius, akan terbentuk grafik garis lurus dengan kemiringan tertentu. Kemiringan itu biasa disebut gradien garis. Bentuk persamaan garis lurus yang pertama ada bentuk eksplisit, bentuk persamaan garis yang memenuhi Y sama dengan X plus C dengan M sama dengan gradien garis C sama dengan konsta. Nah, bentuk kedua itu bentuk implisit, bentuk persamaan garis yang memenuhi A, X plus BY plus C sama dengan 0. Adapun sifat-sifat persamaan garis lurus yaitu persamaan garis lurus yang saling sejajar, yang kedua persamaan garis lurus yang tegak lurus, yang ketiga persamaan garis lurus yang saling berimpit, yang keempat persamaan garis lurus yang saling berpotongan. Kemudian ada persamaan kuadrat, di mana pengertian dari persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tertingginya 2 atau berorde 2. Nah, bentuk umumnya ini adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Untuk a tidak sama dengan 0, a adalah koefisien dari x2, b adalah koefisien dari x, c adalah konstanta, X adalah variabel yang nilainya belum diketahui dan memenuhi persamaan kuadrat di atas. Cara penyelesaiannya itu dengan faktorisasi, kuadrat sempurna, dan juga rumus kuadratik. Kemudian ada jenis-jenis persamaan kuadrat, yaitu persamaan kuadrat biasa, yaitu persamaan kuadrat yang nilai A sama dengan 1. Contohnya itu X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Kemudian ada persamaan kuadrat murni yang nilai persamaannya itu B sama dengan 0, atau X kuadrat plus 2 sama dengan 0. Kemudian ada persamaan kuadrat tak lengkap, yaitu nilai C sama dengan 0, yaitu X kuadrat plus 3X sama dengan 0. Terus kemudian ada persamaan kuadrat rasional, yang mana nilai koefisien dari konstantanya berupa bilangan rasional seperti 4x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Kemudian ada relasi fungsi yang dimana pengertiannya itu adalah relasi merupakan hubungan antara dua himpunan dengan himpunan lain, dan fungsi artinya merupakan suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota daerah A atau domain tepat satu anggota B, yaitu kodomain. Nah, 3 cara menyatakan relasi itu adalah diagram panah, diagram Kartesius, dan diagram pasangan berurutan. Jika anggota domain punya satu pasangan, relasi belum tentu fungsi, sementara fungsi sudah pasti relasi. Ini logika matematika. Logika matematika adalah landasan berpikir secara logis untuk menarik kesimpulan dari suatu kondisi tertentu. Melalui logika matematika, kita dapat menentukan kebenaran dari suatu pertanyaan. Nah, logika matematika tuh ada 4. Yang pertama disjungsi, yang kedua konjungsi, yang ketiga implikasi, dan keempat biimplikasi. Simbol konjungsi itu dan, simbol disjungsi itu atau, simbol implikasi itu jika P maka Q, dan biimplikasi itu simbolnya P jika dan hanya jika Q. Penulisan lambang, negasi atau ingkaran, penolakan dari pernyataan yang ada, penulisan. Lambang negasi P sama dengan strip melengkung P. Mind mapping matrix. Matriks adalah susunan teratur bilangan-bilangan dalam baris dan kolom yang membentuk suatu susunan persegi panjang yang kita perlakukan sebagai suatu kesatuan. Nah, kesamaan dua matriks itu yang pertama ordo yang sama, matriks memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Yang kedua, elemen yang seletak sama. Setiap elemen yang berada pada posisi yang sama dalam kedua matriks harus memiliki nilai yang sama.
Lalu macam-macam matriks. Yang pertama itu ada matriks identitas, matriks yang anggotanya pada diagonal utamanya selalu 1. Lalu yang kedua matriks transpose, matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Yang ketiga matriks singular, matriks yang determinannya 0. Lalu yang keempat inverse matriks. Lalu di sini ada matriks lanjutan. Matriks lanjutan adalah matriks pecahan yang digunakan untuk memperkirakan fungsi yang dikenal sebagai deret pangkat dalam 1/2. Matriks ini memiliki koefisien matriks PXQ atau matriks fungsi holomorfik di tak terhingga. Determinan matriks adalah bilangan yang diperoleh dari elemen suatu matriks bujur sangkar atau persegi. Jika matriks tersebut bukan matriks bujur sangkar, artinya banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, maka kita tidak dapat menghitung determinannya. Inverse matriks A adalah A pangkat min 1 dengan A kali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 A sama dengan 1. Dan A merupakan matriks bujur sangkar. Jika A mempunyai inverse, maka A disebut matriks tak singular. Sedangkan jika A tidak mempunyai inverse, maka A disebut matriks singular. Kemudian ada limit fungsi, yang dimana limit adalah nilai yang menggunakan pendekatan fungsi ketika hendak mendekati nilai tertentu. Singkatnya, limit ini dianggap sebagai nilai yang menuju suatu batas. Disebut juga sebagai batas karena memang dekat tetapi tidak bisa dicapai. Nah, limit fungsi ini ada dua, yaitu limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Yang dimana limit fungsi aljabar itu adalah jika k konstanta, fungsi f dan fungsi g adalah fungsi-fungsi memiliki nilai limit yang mendekati bilangan c. Maka teorimanya adalah limit k x mendekati c sama dengan k, limit x mendekati c sama dengan c. Kemudian limit fungsi trigonometri, yaitu limit yang melakukan perubahan bentuk sinus, kosinus, dan tangen. 3 bentuk dalam fungsi limit trigonometri itu ya adalah limit fx, x mendekati c sama dengan fc. Tiga bentuk umum dalam fungsi limit trigonometri yaitu limit x, f bundaran x mendekati c sama dengan f bundaran c. Kemudian ada limit f bundaran x dibagi fungsi g bundaran x mendekati g. Fungsi limit adalah berhubungan dengan cabang matematika lainnya seperti aljabar dan trigonometri. Limit dipakai untuk menyatakan sesuatu nilainya mendekati nilai tertentu. Kemudian ada turunan, yang dimana pengertiannya adalah turunan fungsi y sama dengan f bundaran x terhadap x di titik x sama dengan x1 didefinisikan sebagai berikut. Kemudian turunan lebih tinggi, misalnya y sama dengan f bundaran x, fungsi x yang dapat didefinisi dan turunannya disebut turunan pertama. Jika turunan pertama didiferensir, turunannya disebut turunan kedua dan fungsi dari fungsi aslinya. Ditulis dy kuadrat per dx kuadrat sama dengan y aksen atau f aksen bundaran x. Seterusnya, turunan dari kedua disebut turunan ketiga dan dinyatakan dengan fungsi dy pangkat 3 dibagi dx pangkat 3 sama dengan y aksen atau f aksen bundaran x. Kemudian ada rumus-rumus dasar turunan, yaitu adalah y sama dengan x pangkat n, yang dimana y pangkat 1 sama dengan nx pangkat n kurang 1. Kemudian adalah y sama dengan suatu fungsi konstanta, maka y pangkat 1 sama dengan 0. Kemudian y fungsi trigonometri, yaitu y sama dengan sin x, maka
Y sama dengan cos X. Kemudian Y sama dengan cos X, maka Y aksen sama dengan min sin X. Kemudian adalah Y fungsi logaritma, yang dimana Y sama dengan 9 log X menjadi Y pangkat 1 sama dengan 1 per X ing. Kemudian Y fungsi eksponensial, yang dimana Y sama dengan A pangkat X menjadi Y pangkat min 1 sama dengan A pangkat X in A. Kemudian ada Y fungsi siklometri, yang dimana Y arc sin X sama dengan Y pangkat 1 sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Kemudian aturan rantai fungsi tersusun. Untuk fungsi-fungsi yang terbentuknya rumit, di mana Y adalah fungsi dari V yang dimana Y adalah fungsi dari U atau F. U dan F merupakan fungsi dari X. Turunannya dikembalikan ke rumus dasar. Peluang adalah nilai atau kuantitas untuk menyatakan seberapa besar terjadinya suatu peristiwa. Peluang juga disebut probabilitas. Percobaan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan nilai suatu peluang. Ruang sampel adalah semua hasil yang mungkin terjadi dan suatu percobaan dinotasi dengan NS. Kejadian adalah hasil diharapkan terjadi pada ruang sampel dinotasi dengan NA. Peluang dua kejadian. Yang pertama itu saling bebas. Jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian kedua. P A irisan B sama dengan PA X dikali PB. Yang kedua, tidak saling bebas. Apabila munculnya kejadian A mempengaruhi kejadian B, atau sebaliknya, PA irisan B sama dengan PA kali PBIA. Peluang dua kejadian tidak saling lepas, dapat berlangsung secara bersamaan. A irisan B sama dengan 0 tidak sama. Peluang kedua kejadian saling lepas. Jika keduanya tidak memiliki anggota kejadian yang sama, PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Permutasi permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dan urutan yang semula. Lalu kombinasi adalah proses pemilihan elemen dan himpunan di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.